dalam sejarah batik, di situ ada juga nilai-nilai makna yang ingin disampaikan. Pembatik adalah menjadi satu mata rantai yang begitu kuat dengan industri batik tentu saja. Atas dasar industrialisasi, semua dibikin massal. Batik yang dibangun oleh nenek moyang yang nilai-nilainya yaitu mengajak kita untuk memahami nilai sabar dan tekun. Industrialisasi batik hari ini itu telah banyak membuat kita itu lupa terhadap esensi batik itu. Apa itu esensi batik? Sabar, ketekunan, itu hilang. Itu menjadi satu persoalan yang sepertinya perlu kita sadari bersama, sehingga seni batik kita tidak melupakan atau tidak sekonyong-konyong hanya bicara industri. Seni batik itu tidak terpisahkan antara nilai jasmani dan ruhani. Ketika ilmu pengetahuan dipangkas, pembatik tidak mengetahui warna, disitulah letak dari bagaimana industrialisasi batik nampak tidak begitu menguntungkan bagi para pembatik. Batik itu berasal dari bahasa Sanskerta, berasal dari dua suku kata, amba dan tik, artinya membuat titik. Tetapi pada sisi yang lain, batik itu secara teknik adalah teknik membuat ragam hias dengan teknik halang rintang. Namun, dalam perkembangannya pada masa lalu, sebenarnya perkembangan dunia produksi batik itu perintangan itu tidak saja menggunakan bahan malam. Ada di dalam sejarah seni batik itu membuat batik dengan bahan bubur kertas. Ada juga bahkan membuat batik dengan bahan rintang menggunakan tanah sebagai alat perintangannya. Bahkan dalam asumsi yang lain, sebenarnya pada dasarnya membuat ragam hias dengan teknik halang rintang itu apapun bisa digunakan bahan tersebut. Yang terpenting adalah tercipta sebuah ragam hias. Cikal bakal adanya batik itu tidak lepas juga dari adanya awal mengenai bagaimana karya seni atau kesenian itu masuk di dalam sanubari manusia. Misalnya ada lukisan di Gua Leang-Leang di Sulawesi. Apresiasi lukisan tangan di Gua Leang-Leang itu sebenarnya apresiasi seperti apresiasi membuat ragam hias di dalam konteks batik yang tadi halang rintang tadi. Konsepnya adalah positif negatif. Apa yang kita tumpangi, apa yang kita tutupi, sebenarnya itu yang akan menjadi motif. Menurut data, asal-usul seni batik itu ada beberapa asumsi pendekatan. Pertama, bahwa terciptanya ragam hias batik itu tidak lepas dari upaya keindahan atau ragam hias yang sudah ada melekat sebelumnya. Kita mengetahui bahwa kebudayaan kita, misalnya ada kebudayaan perunggu, ada kebudayaan batu besar dan sebagainya. Di situ sudah muncul adanya ragam hias. Nah, pendekatan itu yang kemudian diapresiasi. Itu yang kemudian diterapkan di dalam kain menjadi ragam hias yang sama. Pendekatan ini bisa kita jawab melalui seperti pada patung Prajnaparamita, di mana pada patung tersebut
itu ada motif serupa kawung. Nah, motif kawung itu yang kemudian dipindahkan ke dalam kain, kemudian kita menyebutkan sebagai batik motif kawung, misalnya demikian.